Bab 31, Hutan Silvermon. Sosok Huang Xiaolong dan Fei Hou perlahan menghilang dari pandangan semua orang saat mereka berjalan lebih jauh. Huang Peng memandangi istrinya, Su Yan yang masih berdiri dengan linglung memandang ke arah putra mereka. Ia pergi ke samping istrinya dan dengan lembut berkata, Yan Mei, ayo kembali, putra kami sudah pergi jauh. Bahu. Su Yan mengangguk kosong, dan Huang Peng memeluknya saat mereka berjalan kembali ke Huang Klan Manor bersama yang lainnya. Sedangkan setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan Huang Klan Manor, mereka tidak mengikuti jalan yang biasa tetapi memasuki gunung belakang, bergerak lebih dalam ke gunung. Menyeberangi gunung belakang beberapa ratus li, mereka akan mencapai perbatasan hutan Silvermon. Hutan Silvermon sangat luas sehingga melintasi lebih dari 10 wilayah kerajaan, berbagai binatang buas hidup di dalam hutan ini. Dengan demikian, Huang Xiaolong memutuskan untuk berburu beberapa binatang iblis saat bepergian. Bara Floret Piton tahap keempat yang dia bunuh sebelumnya berasal dari Silvermon Forest. Dan 3 hari kemudian, Huang Xiaolong mencapai tepi hutan Silvermon. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit berangsur-angsur menjadi lebih gelap, dia berkata kepada Fei Hou, kita akan beristirahat di sini untuk malam ini, dan melanjutkan perjalanan kita besok. Ya, Sovereign. Fei Hou mengakui dengan hormat. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong bertepuk tangan dan mencicit. Melihat aksinya, Huang Xiaolong tersenyum, si kecil, lihat apakah ada buah di daerah itu, bawa kembali. Monyet ungu kecil mengangguk, dengan mencicit dengan melompat dari bahu Huang Xiaolong. Hanya dengan beberapa lompatan, lenyap dari pandangan. Sedangkan Fei Hou pergi untuk mengumpulkan kayu kering dan kulit pohon untuk membuat api. Beberapa saat kemudian, monyet ungu kecil itu kembali dengan banyak buah segar di lengannya, bahkan mulutnya menggigit sepotong buah. Ini buah es, seru Fei Hou dengan heran melihat buah-buahan seperti transparan di dalam lengan monyet ungu kecil. Buah es jarang terlihat, meskipun tidak membawa manfaat dalam meningkatkan pertempuran Qi. Sebagai gantinya, itu bisa memperkuat fisik dan harganya beberapa puluh koin emas di pasaran. Ketika monyet ungu kecil melihat keheranan Fei Hou, ia mengangkat kepala kecilnya dengan bangga. Ia meletakkan sekitar 7 hingga 8 potong buah es, dan kemudian memberi isyarat dan mencicit sebelum lari lagi, kembali dengan lebih banyak buah es di lengannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa melihat tindakannya, pria kecil ini lucu. Selama perjalanan beberapa hari ini, setiap kali monyet valet lari itu akan membawa kembali beberapa buah lezat, jadi Huang Xiaolong dan Fei Hou mencicipi banyak buah-buahan lezat sepanjang jalan. Saat mereka duduk di sebelah tumpukan buah es, Huang Xiaolong dan Fei Hou mengeluarkan beberapa makanan kering, dan memakannya bersama dengan buah es. Dingin dan harum ketika buah es meluncur ke tenggorokan, Huang Xiaolong makan 3 tanpa merasa cukup. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou, sayang sekali tidak ada daging, jika ada daging, ditambah kendi anggur yang baik, maka itu akan sempurna. Huang Xiaolong adalah pencinta anggur di kehidupan sebelumnya, tapi dia belum merasakan anggur dunia ini, dia bertanya-tanya bagaimana rasanya anggur di dunia ini. Fei Hou tertawa ketika mendengar ini. Sovereign juga suka minum. Dari sudut pandangnya, Sovereign, yang bahkan belum berusia 9 tahun, benar-benar tahu cara minum. Lalu dia menambahkan, anggur, tidak ada saat ini, tetapi daging akan ada beberapa nanti. Sementara Huang Xiaolong bingung, tiba-tiba suara binatang iblis menuju arah mereka terdengar, dan dari suara gerakannya, itu pasti tidak kecil. Beberapa saat kemudian, 2 taring tajam mulai terlihat saat babi seperti binatang iblis muncul di hadapan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Binatang iblis tingkat rendah, binatang Sandiferen. Menyaksikan saat mendekati Sandiferen Beast, Fei Hou tertawa dan berdiri. Sovereign, meskipun daging Sandiferen Beast ini sedikit tebal dan tangguh, itu cukup lezat. Dia siap untuk berurusan dengan Sandiferen Beast, tetapi bayangan kecil mengalahkannya. Itu mencapai Beast Sandiferen hampir secara instan dan sinar cahaya dingin bersinar di seluruh tubuh Beast Sandiferen saat meratap dan jatuh ke tanah. Melihat pelakunya, Fei Hou menggelengkan kepalanya dan, tentu saja, itu adalah monyet valet kecil. Setelah membunuh binatang Sandiferen, monyet ungu kecil menyeret mayat yang lebih besar dari tubuhnya beberapa ratus kali lipat di dekat api unggun. Itu mencicit dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan jari kelingkingnya menunjuk ke tubuh besar Sandiferen Beast. Oke, aku sudah tahu kamu pelahap. Huang Xiaolong tertawa dan mengeluarkan pisau tajam untuk menguliti binatang Sandiferen, membersihkan daging dan memanggangnya di api unggun. Drul menetes saat menunggu daging dipanggang, dan segera udara meresap dengan aroma daging panggang yang harum dan Valet Spirit Devourer Monkey berjongkok tepat di depan api unggun dengan tatapan cemas ketika matanya hanya menatap daging, hanya mengeluarkan air liur tanpa henti. Huang Xiaolong tersenyum melihat ekspresi monyet ungu kecil itu. 1 tahun yang lalu, si kecil merasakan keahlian memanggangnya. Fei Hou duduk di dekatnya, dan matanya tidak menyimpang dari daging di api unggun, raut wajahnya sama dengan monyet kecil ungu. Tepat ketika daging harum memenuhi udara, jauh, sebuah teriakan nyaring terdengar. Baik Huang Xiaolong dan Fei Hou terkejut, tetapi Fei Hou berkata, Sovereign, begitu kita memasuki hutan Silvermon, kita akan melihat banyak jenis pembunuhan ini, dan kamu akan segera terbiasa. Lebih baik tidak ikut campur. Petik 2. Huang Xiaolong mengangguk. Namun, suara pertempuran yang jauh semakin jelas saat semakin dekat, dan sepertinya bergerak ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengerutkan kening, dan dalam beberapa detik, dia melihat pihak-pihak yang bertikai mengungkapkan diri, disertai dengan suara teriakan yang keras. Seorang gadis muda dan seorang pria dikejar oleh sekelompok orang yang mengenakan jubah berwarna ungu, garis miring yang dibuat oleh pedang terlihat pada sepasang anak muda saat darah menodai pakaian mereka. Akademi Bintang Kosmik, Sekte Pedang Berjubah Ungu. Alis Fei Hou berkerut. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Fei Hou.
Fei Hou menjelaskan, Tuan Muda, Akademi Bintang Kosmik milik Kerajaan Luotong, kamu mungkin pernah mendengarnya, di mana Sekte Pedang Berjubah Ungu adalah sekte nomor 1 Kerajaan Yunhai. Sepasang anak muda di depan adalah dari Cosmic Star Academy, dan mereka yang di belakang mereka berasal dari Purple Robot Sword Sect. Petik 2. Akademi Bintang Kosmik, Sekte Pedang Berjubah Ungu. Huang Xiaolong melihat lagi pada pihak-pihak menuju ke arahnya. Cosmic Star Academy adalah akademi di Kerajaan Luotong, ini yang dia dengar ayahnya sebutkan sebelumnya. Sebagian besar keturunan berbakat keluarga besar dan terkemuka berkumpul di sana, dan di Kerajaan Luotong, merupakan kejayaan keluarga karena keturunan atau murid mereka berhasil mendaftar ke Cosmic Star Academy. Di mana Sekte Pedang Jubah Ungu, dia belum pernah dengar, tetapi karena Sekte Pedang Jubah Ungu ini adalah sekte nomor Kerajaan Yunhai, maka mereka pasti sangat kuat, paling tidak lebih lemah dari Akademi Bintang Kosmik. Dan pada saat ini, kedua pihak terkejut melihat Huang Xiaolong, Fei Hou dan monyet Devourer roh valet kecil di jalan mereka, sepasang gadis dan pria muda terbang menuju Huang Xiaolong dan Fei Hou setelah sedikit ragu. Pada saat yang sama, memanggil Fei Hou dengan suara mendesak, "Senior, tolong selamatkan kami." Fei Hou mengerutkan kening. Dia segan melibatkan diri dalam masalah semacam ini, tapi sekarang sepertinya dia tidak akan bisa menghindarinya. Keduanya berdiri dan diam, Fei Hou tidak bergerak, menunggu keputusan Huang Xiaolong. Sepasang anak muda tiba di samping api unggun, terengah-engah. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan ketika mereka melihat kembali ke arah sekelompok orang yang mengejar mereka. Babak 32, Martial Spirit Fei Hou. Ada 10 atau lebih murid dari Purple Robot Sword Sect mengejar pasangan, melihat bahwa mereka telah berhenti berlari, para murid berserakan dan mengepung keempat orang di api unggun. "Kakak senior Cheng, apa yang harus kita lakukan?" Seorang murid Purple Robot Sword Sect bertanya pada seorang pria parubaya dengan bekas luka pedang yang berbeda di pipi kirinya. Pria parubaya berwajah bekas luka menatap setiap orang yang dikelilingi dan berhenti ketika ia sampai ke Fei Hou. Alisnya berkerut ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menentukan kekuatan Fei Hou. "Senior, kami adalah murid dari Purple Robot Sword Sect, kami berharap senior akan tetap keluar dari masalah ini." Setelah jeda singkat, Zhang Hua menambahkan, "Selama kamu tidak ikut campur, kami akan membiarkan kamu pergi dengan aman." Lagi pula, mereka berada di dalam perbatasan Kerajaan Luotong dan tidak di Kerajaan Yunhai, Zhang Hua lebih suka menghindari masalah jika dia bisa. Fei Hou tidak menanggapi, sebaliknya, dia memandang Huang Xiaolong. Ekspresi Huang Xiaolong tetap belas saat dia melihat Zhang Hua. "Apakah kamu mengatakan bahwa jika kita ikut campur, maka kita tidak akan bisa pergi dengan aman?" Meskipun pihak lain tampak sopan, Huang Xiaolong, bagaimanapun, mendeteksi ancaman tersirat dalam kata-kata mereka. Sebagai orang yang lahir di Kerajaan Luotong, melihat murid-murid akademi utama kerajaannya diburu, wajar saja jika dia akan sedikit membantu murid-murid Cosmic Star Academy. Sama seperti dalam kehidupan sebelumnya di bumi, jika orang-orang dari negaranya diintimidasi, dia akan menjadi bias dalam dukungannya terhadap rekan senegaranya. Mendengar jawaban Huang Xiaolong, ekspresi Zhang Hua tenggelam. "Nak, apa yang baru saja kamu katakan?" teriak salah seorang murid melihat seorang anak muda yang berani berbicara dengan cara seperti itu kepada kakak senior Cheng, dan tepat ketika dia akan memarahi lebih banyak, tiba-tiba, sebuah bayangan melintas dan murid itu berteriak memegangi tangannya. Wajahku. Ada 2 garis darah mengalir di kedua sisi wajahnya. Monyet Valet Spirit Devourer yang menyerangnya dan, setelah menyerang, dia duduk kembali di bahu Huang Xiaolong, dan kemudian menunjukkan giginya pada murid itu. "Hewan, kamu sedang mencari mati." Kemarahan mengalir dalam murid Purple Robot Sword Sect dan dia menanamkan pertempuran ki ke dalam pedang panjang yang dia pegang dan serang, menebas langsung pada monyet ungu kecil. Ketika murid-murid lain melihat bahwa salah satu dari mereka terluka, mereka tidak bisa menahan diri dan mereka menyerang bersama. Sinar terang dari cahaya pedang mengelilingi Huang Xiaolong. Zhang Hua ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat dan dia melihat sinar pedang menyala di Huang Xiaolong. Tiba-tiba, sinar cahaya pedang menghilang dan keempat murid yang menyerang terbang, memuntahkan darah di udara. Ketika mereka jatuh ke tanah, tubuh mereka tersentak 2 kali dan menjadi diam, mereka semua mati. Fei Hou menatap dingin pada keempat mayat sebelum dia berbalik ke arah Huang Xiaolong dan bertanya dengan hormat, "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Aku baik-baik saja." Yang benar adalah, bahkan jika Fei Hou tidak melakukan apa-apa, 4 murid Purple Sekte Pedang Berjubah tidak bisa menyakitinya, dia bisa mengatakan bahwa mereka berempat hanya prajurit Orde kelima. Zhang Hua dan murid-murid lainnya dari murid Purple Cloud Sword Sect terkejut ketika mereka melihat 4 tubuh tak bernyawa terbaring di tanah. Kemarahan menyusul, dan cahaya dingin berkedip di matanya saat dia berbalik untuk melihat Fei Hou, "Kamu berani membunuh murid Sekte Pedang Berjubah Ungu." Fei Hou hanya menatap Zhang Hua dengan ekspresi lebih dingin dan berkata, "Mereka yang berani membahayakan Tuan Muda, akan mati." Ini adalah salah satu aturan Gerbang Asura, jika ada yang berani menyakiti yang berdaulat, semua murid Gerbang Asura harus membunuh orang itu dengan upaya terbaik mereka. Kemarahan mengamuk di hati Zhang Hua, dan ekspresinya menjadi sedingin es, "Bagus." Lalu dia melambaikan tangannya memberi isyarat kepada para murid dan berkata, "Kami pergi." Lalu dia berbalik untuk pergi. Semua murid tercengang. "Meninggalkan. Siapa yang mengizinkan kamu pergi?" "Saat ini," ucapkan Huang Xiaolong dengan suara tajam. Huang Xiaolong melihat kebencian dan permusuhan di mata pria parubaya itu, dan dia tahu bahwa jika dia diizinkan pergi, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam di masa depan, dan Huang Klan Manor tidak jauh dari mereka lokasi saat ini. Jika pria parubaya berwajah bekas luka menemukan identitasnya, maka Huang Klan Manor mungkin dalam bahaya pemusnahan. Jadi, Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak membiarkan murid-murid Purple Robot Sword Sect ini pergi. Pembunuhan melintas di hati Huang Xiaolong.
Dalam kehidupan sebelumnya, jumlah penjahat yang meninggal di tangannya tidak kurang dari 20. Faktanya adalah, Huang Xiaolong bukan orang yang lembut, baik hati. Pria parubaya berwajah bekas luka dan murid Purple Robert Sword Sect berhenti, dan ekspresi mereka berubah pada saat yang sama Fei Hou bergerak. Saat Fei Hou berlari maju, di belakangnya, sebuah sungai muncul. Sungai itu memancarkan cahaya perak yang berkedip-kedip seolah-olah terbuat dari banyak pedang. Ini adalah roh bela diri Fei Hou, Sungai Perak. Sungai Perak juga merupakan variasi semangat bela diri. Fei Hou segera berubah jiwa setelah melepaskan semangat bela dirinya. Tubuhnya menjadi lembut dan fleksibel. Bergerak seolah-olah dia telah menjadi sungai berwarna perak, dia melilit para murid sekte pedang berjubah ungu dan jeritan mengerikan datang dari tenggorokan mereka ketika pilar-pilar darah keluar dari tubuh mereka. Tanpa kecuali, mereka semua jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, mereka semua mati. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 6-7 napas, semua murid lain dari murid Purple Robert Sword Sect, serta pria parubaya berwajah bekas luka, Zhang Hua, meninggal. Dua murid Akademi Bintang Kosmik berakar di tempat mereka berdiri, dipenuhi dengan ketakutan ketika mereka melihat Fei Hou. Mereka sangat menyadari kekuatan para murid sekte pedang jubah ungu yang mengejar mereka. Lagi pula, pria parubaya berwajah bekas luka itu adalah seorang prajurit Ordo ke-7 Puncak. Selain dia, ada dua prajurit Ordo ke-7 lainnya. Pada saat ini, Fei Hou telah kembali ke dirinya yang biasa dan mundur di belakang Huang Xiaolong. Baru saat itulah kedua anak itu sadar. Ini, adik lelaki dan senior ini, terima kasih atas rahmatmu yang menyelamatkan, kami akan menunjukkan rasa terima kasih kami di masa depan. Suara pemuda itu bergetar ketika dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Dia kemudian meraih tangan gadis itu dan dengan cepat pergi dengan panik. Lama setelah itu, dia menoleh ke belakang melihat ke arah mereka datang karena takut. Wajah Fei Hou tenggelam melihat keduanya lari panik ketika dia baru saja menyelamatkan mereka, jadi dia bertanya kepada Huang Xiaolong, Tuan Muda, haruskah kita? Fei Hou membuat gerakan membungkam. Sebuah cahaya tertentu menyala di mata Huang Xiaolong, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Meskipun dia juga jijik dengan cara mereka melarikan diri darinya, dia mengerti bahwa mereka takut dia akan membungkam mereka seperti para murid Purple Robert Sword Sect. Juga, dia tidak khawatir bahwa pasangan akan menyebarkan cerita tentang, karena itu bukan kepentingan mereka jika insiden ini terungkap. Ayo tinggalkan tempat ini, kata Huang Xiaolong kepada Fei Hou setelah murid-murid Akademi Bintang Kosmik menghilang dari pandangan. Dia kehilangan minat untuk tinggal di sini. Ya, penguasa. Sebelum mereka pergi, Fei Hou membakar mayat-mayat itu. Dengan demikian, dua orang dan satu monyet kecil memasuki hutan Silvermon. Memiliki Fei Hou, seorang prajurit Ordo ke-10 Puncak bepergian bersamanya, Huang Xiaolong tidak takut bertemu dengan binatang iblis yang kuat. Sebulan kemudian, di suatu tempat di hutan Silvermon, dua sinar cahaya terang melintas dan seekor beruang hitam besar meraung saat jatuh, menabrak tanah. Setelah itu, siluet Huang Xiaolong muncul di udara. Dalam sebulan terakhir dengan membunuh binatang iblis, dengan menggabungkan bakat bawaan rohnya, Space Concealment dan Phantom Shadow, Huang Xiaolong sekarang dapat dengan mudah membunuh binatang iblis tahap 6. Beruang hitam yang baru saja dibunuh Huang Xiaolong adalah tahap ke-6. Pada saat ini, monyet ungu kecil melompat dari bahu Huang Xiaolong menuju beruang hitam besar. Cakar kecilnya menggorok kulit, menggali inti binatang buas, sebelum membuka mulutnya dan menelannya, kemudian ia mengeluarkan kantong empedu beruang dan memberikannya kepada Huang Xiaolong. Kantung empedu beruang hitam tahap 6 pertengahan jauh lebih kuat dibandingkan dengan kantong empedu ular bara floret piton tahap ke-4 yang ia ambil terakhir kali. Bab 33, Asura Demon Claw. Huang Xiaolong mengambil anggur dari cincin Asura, lalu dia merobek empedu beruang hitam untuk mencampurkannya ke dalam anggur sebelum dia minum dan menelan semuanya. Dia akhirnya mendapatkan anggur beberapa hari sebelumnya, setelah membunuh sekelompok tentara bayaran yang menyebut diri mereka roh jahat. Saat kandung empedu beruang hitam pertengahan 6 memasuki perutnya, untaian energi hangat mulai mengalir ke tubuh Huang Xiaolong. Helai mulai kecil, dan kemudian tumbuh lebih tebal dalam beberapa napas waktu. Huang Xiaolong dengan cepat mulai menjalankan hukum latihan Asura Tactics untuk menyerap dan mengubah energi menjadi ki pertempuran. Dengan waktu lebih dari 1 bulan, ki pertempurannya meningkat jauh lebih cepat dengan melatih dan membunuh binatang buas di hutan Silvermon dibandingkan ketika ia dengan giat berlatih di Huang Clan Manor. Di Silvermon Forest, ia akan mengalami hal-hal yang membantu praktiknya, seperti kantong empedu beruang hitam, ini penting karena penghalang Orde ke-6 sulit ditembus. Mereka yang memiliki roh bela diri tingkat 10 tingkat atas membutuhkan sekitar 1 tahun untuk menerobos dari puncak prajurit Ordo ke-5 ke prajurit ke-6. Meskipun dia memiliki 2 roh bela diri berbakat yang luar biasa, paling tidak, dia akan membutuhkan antara 5 bulan hingga setengah tahun sebelum dia bisa masuk ke Orde ke-6. Huang Xiaolong duduk bersila sementara dia memurnikan energi, sedangkan monyet ungu kecil mengunyah buah berwarna ungu yang tidak ada yang tahu dari mana ia mengambilnya. Itu tidak pernah harus memperbaiki inti binatang yang ditelannya. Sepanjang waktu, Fei Hou berdiri berjaga 10 meter jauhnya, benar-benar fokus pada daerah sekitarnya. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong selesai memperbaiki kantong empedu beruang hitam dan bangun. Tidak hanya pertempurannya ki meningkat, tetapi fisiknya juga lebih keras, lebih kuat, dan lebih kencang, termasuk tendonnya dan ini meningkatkan kekuatan ledakan instan. Huang Xiaolong memanggil bilahnya dan melompat, dan sementara di udara, bilahnya menebas ke bawah. Lusinan sinar pedang berubah menjadi tetesan hujan setipis yang gerimis, meliputi area selebar 10 meter. Semuanya dalam jarak 10 meter itu berubah menjadi debu. Sebuah tangisan samar bergema dari hujan setipis pisau seolah berasal dari neraka, menyerbu pikiran orang-orang. Setelah itu, Huang Xiaolong mendarat. Setelah 1 bulan berlatih,
langkah kedua Asura Sword Skill, air mata Asura akhirnya mencapai tingkat penyelesaian minor. Dengan satu gelombang, teriakan Asura bisa terdengar. Tapi dia masih jauh dari mencapai penyelesaian besar. Dengan setiap gelombang bilah, hujan yang seperti pisau cukur kadang-kadang keras, atau mungkin lembut seperti air, kadang-kadang mengamuk seperti sungai surgawi, dan kadang-kadang tidak berbentuk. Itulah keadaan ketika air mata Asura mencapai tingkat penyelesaian utama. Saat ini, masing-masing ombak Huang Xiaolong menurunkan gerimis seperti hujan, tetapi ia tidak memiliki kendali atas jangkauan atau ukurannya. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan memanggil kembali Blades of Asura ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, jari-jarinya melengkung dan mencakar mayat beruang hitam, mengabaikan ruang. Benang energi hitam gelap mengalir keluar dari mayat beruang hitam ke tubuh Huang Xiaolong melalui tangannya. Saat untaian energi hitam mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, dia berdiri di sana sementara cahaya hitam berkilauan di sekujur tubuhnya, lalu tiba-tiba dia mencakar pohon besar 10 meter jauhnya. Langit tampak gelap ketika dua cakar hitam muncul di udara. Bang! Bergema di udara ketika kedua cakar menabrak pohon besar, dan jatuh, sementara daerah di sekitar cakar cetak menjadi hitam, memancarkan aura mematikan di udara. Pada bulan lalu, Huang Xiaolong juga mulai berlatih keterampilan pertempuran lainnya yang disebutkan dalam ilustrasi, Asura Demon Claw. Hanya ada 5 gerakan di Asura Demon Claw, tapi begitu mencapai level penyelesaian utama, setiap gerakan memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Langkah yang ditampilkan Huang Xiaolong sebelumnya disebut Hiss of a Thousand Demons, ketika langkah ini mencapai penyelesaian besar dan terjadi, ribuan iblis akan muncul dan menutupi langit, menyapu semua yang ada di jalurnya. Namun, dalam hit Huang Xiaolong sebelumnya, bahkan tidak satu iblis pun muncul. Sepertinya aku perlu lebih berupaya mempraktikkan Asura Demon Claw. Kata Huang Xiaolong pada dirinya sendiri, masalah dengan berlatih Asura Demon Claw adalah bahwa ia memiliki satu persyaratan utama, seseorang harus menyerap darah jiwa dari mayat yang baru saja meninggal, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang. Untaian energi hitam dari beruang hitam yang diserapnya sebelumnya adalah darah jiwanya Qi. Karena kebutuhan untuk menyerap Qi darah jiwa, Huang Xiaolong tidak bisa berlatih Asura Demon Claw ketika dia kembali ke rumah. Tiba-tiba, suara langkah kaki dan suara manusia yang lemah terdengar dari jauh. Fei Hou langsung tiba di belakang Huang Xiaolong dalam sekejap, sementara monyet ungu muda melompat turun dari pohon dan bertengger di bahu Xiaolong. Mari kita hindari mereka, kata Huang Xiaolong setelah memikirkannya sejenak. Dengan cepat Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet ungu kecil itu terbang ke pohon dengan dedaunan lebat di kejauhan dan menyembunyikan diri. Sama seperti mereka telah bersembunyi di antara di pohon, agak jauh, Huang Xiaolong masih bisa melihat sekelompok orang bergerak ke arah mereka, mengenakan pakaian ungu, mereka adalah murid Purple Robed Sword Sect. Melihat bahwa mereka adalah murid Sekte Pedang Ungu Jubah, Huang Xiaolong sedikit terkejut dan menahan napas. Tetua Chen, sudah 1 bulan dan Senior Cheng belum bertemu dengan kami, bisakah sesuatu terjadi pada mereka? Salah satu murid Sekte Pedang Berjubah Ungu bertanya. Alis abu-abu tebal Chen Feng berkerut, kelompok murid Cheng Liang belum bertemu dengan mereka, sehingga sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, cahaya dingin berkedip di mata Chen Feng. Mereka yang berani membunuh murid Sekte Pedang Jubah Ungu kami sudah bosan hidup. Yang lain menambahkan, jika kita pernah menemukan mereka, kita akan membasmi 9 generasi garis keturunan mereka. Chen Feng menoleh dan bertanya kepada salah satu murid, apakah kamu menemukan 2 murid Akademi Bintang Kosmik? Sebulan yang lalu, Cheng Liang mengejar mereka berdua sebelum timnya hilang. Selama mereka menemukan murid Akademi Bintang Kosmik, mereka akan tahu apa yang terjadi pada Chen Liang dan timnya. Melaporkan kepada Tetua Chen, menurut pesan dari para murid kita, para murid Akademi Bintang Kosmik berada di suatu tempat di dekat Poison Mist Valley. Seorang murid merespons dengan hormat. Poison Mist Valley. Alis Chen Feng berkerut saat dia berkata dengan dingin, kalian semua ikuti aku, kita akan ke Poison Mist Valley sekarang. Ya, Tetua Chen. Beberapa saat kemudian, para murid Sekte Pedang Ungu Jubah pergi. Setelah sosok berjubah ungu pergi dan tidak lagi terlihat, Huang Xiaolong dan Fei Hou keluar dari tempat persembunyian mereka. Sovereign, haruskah kita menuju ke lembah mist racun? Fei Hou bertanya, kamu harus tahu bahwa lembah mist racun adalah salah satu dari 3 tempat paling berbahaya di hutan Silvermon. Salah satu dari 3 yang paling berbahaya. Huang Xiaolong merenung sejenak dan kemudian berkata, ayo pergi dan lihatlah. Dengan demikian, 2 orang dan seekor monyet mengikuti di belakang murid Sekte Pedang Ungu berjubah menuju lembah racun kabut, tidak jauh dari tempat mereka berada dan setelah hanya 1 hari perjalanan, mereka tiba di Poison Mist Valley. Petik 2. Mereka berdiri di pintu masuk lembah kabut racun dan menyaksikan kabut abu-abu beracun melesat dengan sesuatu yang hijau melayang di udara. Chen Feng melambaikan tangannya dan berkata, sebarkan dan cari. Para murid Purple Robed Sword Sect menjawab dengan hormat dan menyebar. Beberapa saat kemudian, seorang murid melaporkan, Tetua Chen, ada beberapa bekas pertempuran di depan. Oh, ayo pergi dan lihat. Bab 34, dibingkai. Chen Feng dan beberapa murid Purple Robed Sword Sect bergerak cepat menuju tempat pertarungan, ada jejak-jejak kaki berantakan di tanah dan bekas pedang di pepohonan di sekitarnya. Chen Feng terus mengikuti jejak kaki sementara murid-murid lainnya mengikuti dengan cermat setelahnya. Setelah mereka berjalan sekitar 20 li, mereka mengambil langkah mereka setelah mendengar suara pertempuran di dekatnya. Beberapa detik kemudian, Chen Feng melihat 5 orang berjubah hitam bertempur melawan seorang pria dan wanita muda yang berpakaian biru. Pria dan wanita muda itu adalah murid Akademi Bintang Kosmik yang telah mereka cari. Chen Feng senang pada pergantian peristiwa dan dengan cepat memberi gerakan para murid Purple Robed Sword Sect untuk menyebar dan mengelilingi 7 orang yang bertempur.
Murid-murid dari Akademi Bintang Kosmik dan penyerang mereka dalam jubah hitam terkejut karena dikepung, dan mereka segera berhenti berkelahi. Chen Feng berjalan maju perlahan saat dia melirik 7 orang, tiba-tiba, dia menunjuk kelima dengan jubah hitam dan berkata kepada sekelompok murid. Banyak dari kalian yang merawat mereka. Ya, Tetua Chen. Ekspresi 5 jubah hitam memucat, dan salah satu dari mereka berkata dengan mendesak, Senior, tunggu. Kami adalah murid Sekte Pasir Hitam, dan Sekte Pasir Hitam tidak memiliki dendam dengan Sekte Pedang Berjubah Ungu, benar. Petik 2. Dendam. Chen Feng mengejek, apakah kamu pikir kami perlu alasan untuk membunuh kalian semua? Jika kamu bersikeras tentang suatu alasan, biarlah, aku akan berikan satu. Aku menemukan kamu tidak senang melihat itulah alasannya. Petik 2. Murid Sekte Pasir Hitam ingin mengatakan lebih banyak, tapi seberkas cahaya pedang tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh menebasnya. Para murid Purple Robert Sword Sect meluncurkan serangan mereka dan para pria Sekte Pasir Hitam membeku ketakutan pada kekuatan serangan yang masuk, mereka ditebang seperti rumput dan beberapa saat kemudian mereka semua mati, darah mereka berceceran ketika perlahan-lahan meresap ke dalam tanah coklat. 2 murid dari Akademi Bintang Kosmik lumpuh ketakutan. Mereka sudah mencoba melarikan diri 2 kali tetapi didorong kembali oleh murid Purple Robert Sword Sect lainnya yang telah menutup daerah itu. Chen Feng memandang pasangan itu dan bertanya dengan nada dingin, apakah kamu membunuh 10 atau lebih dari murid-murid kita? Pria dan wanita muda itu ketakutan, pria muda itu tiba-tiba berkata, Senior, ini salah paham. Kami tidak membunuh sesama murid kamu, dengan kekuatan kami saat ini, bagaimana mungkin kami bisa? Petik 2. Gadis muda itu menjawab, benar, itu benar Senior. Pembunuhnya adalah seorang pria dengan variasi semangat bela diri Sungai Perak, kami tidak ada hubungannya sama sekali. Petik 2. Mata Chen Feng menyipit, variasi semangat bela diri Sungai Silver. Ya, Senior, orang itu juga menyambar peta harta karun. Peta harta tidak ada pada kita lagi, tolong biarkan kami pergi, Senior. Pemuda itu menjelaskan lebih lanjut. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Huang Xiaolong ketika dia mendengar ini. Dia tidak mengharapkan 2 orang yang dia selamatkan, untuk menjaga hidup mereka tidak hanya mengekspos semua yang terjadi hari itu tetapi bahkan menjebaknya dan Fei Hou karena mengambil beberapa peta harta karun. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat sudut peta harta karun ini. Chen Feng mencibir ketika melihat kedua murid dari Cosmic Star Academy, kamu tidak punya peta harta karun. Chen Feng tidak meragukannya ketika mereka berkata tidak membunuh Cheng Liang dan yang lainnya, tapi dia tidak percaya peta harta karun tidak ada pada mereka. Senior, peta harta karun benar-benar. Gadis muda itu menekankan lagi, tapi suaranya menghilang di tengah, suaranya melebar karena terkejut ketika dia menatap titik di belakang Chen Feng. Bingung, Chen Feng berbalik 180 derajat dan melihat sekitar 10 meter jauhnya, berdiri seorang bocah lelaki berusia 8 tahun 7 tahun dan seorang pria setengah baya yang tinggi lebar tanpa dia sadari kehadiran mereka. Selain itu, ada monyet kecil yang lucu di bahu bocah itu. Senior, itu dialah yang membunuh murid sekte kamu. Murid perempuan Akademi Bintang Kosmik itu linglung, dan kemudian menjerit kegirangan, jarinya menunjuk ke arah Fei Hou. Sebelumnya, dia takut Chen Feng tidak akan percaya padanya, sekarang, bukankah luar biasa bahwa Fei Hou tiba-tiba muncul di hadapan mereka? Ya, itu mereka, Senior, peta harta karun bersamanya. Dia adalah orang yang mengambil peta harta karun. Mata murid laki-laki itu menyala dan dia menunjuk ke arah Fei Hou saat dia berteriak keras-keras. Chen Feng menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou berjalan ke arah mereka. Di bawah mata Chen Feng yang waspada, Huang Xiaolong dan Fei Hou melintasi jarak di antara mereka dan berdiri tidak jauh dari mereka. Kamu adalah orang yang membunuh murid Purple Robert Sword Sect aku. Chen Feng memandang dengan dingin ke Fei Hou. Fei Hou tidak berbicara. Sama seperti Huang Xiaolong, dia hanya menatap dingin pada 2 murid Cosmic Star Academy. Huang Xiaolong menatap mereka berdua, dan suaranya yang dingin terdengar, kalian berdua layak mati. Ekspresi mereka segera berubah jelek. Tapi, dengan sangat cepat pemuda itu menenangkan diri dan menyeringai, memandang Huang Xiaolong, nak, kamu membunuh murid Purple Robert Sword Sect, aku menyarankan kamu untuk menyerahkan peta harta karun dengan patuh kepada senior yang terhormat ini lalu berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin, kamu bisa menjaga kehidupan kecilmu, jika tidak, hei. Petik 2. Meskipun dia tahu Fei Hou sangat kuat, namun, di sampingnya adalah tetua sekte pedang berjubah ungu, yang berarti dia setidaknya seorang prajurit Ordo ke-10. Dia tidak percaya Fei Hou begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan prajurit Ordo ke-10. Mereka bisa menemukan cara untuk melarikan diri ketika kedua belah pihak bertarung di antara mereka sendiri. Keduanya sama sekali tidak menempatkan dia di mata mereka. Fei Hou mengabaikannya, dan seorang anak kecil seperti Huang Xiaolong menegur 2 murid Akademi Bintang Kosmik di depannya. Dengan identitasnya sebagai tetua sekte pedang berjubah ungu, tidak masalah kemana dia pergi, dia akan disambut oleh keluarga kerajaan dan keluarga terkenal. Terlepas dari semua itu, seorang anak yang lemah benar-benar berani mengabaikannya. Wajah Chen Feng sangat suram. Namun, dia tidak terburu-buru untuk menyerang, meskipun dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Pihak lain berani berjalan lurus ke arah mereka, mereka harus memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Kali ini, 2 tetua Purple Robert Sword Sekte dikirim ke hutan Silvermon. Demikianlah ada tetua lain, Fu Yuan. Dan mereka memiliki sarana komunikasi khusus. Segera, tetua lainnya akan bergegas untuk membantu mereka. Chen Feng menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan dingin, ketika tetua Fu Yuan tiba, hehe. Pada saat ini, tatapan Huang Xiaolong seperti pisau tajam yang memotong Chen Feng, seolah-olah dia melihat di dalam hatinya dan tahu apa yang dia pikirkan. Huang Xiaolong berkata kepada Fei Hou, monyet kecil dan aku akan berurusan dengan keduanya, kamu yang menangani sisanya.
Ya, Tuan Muda, jawab Fei Hou. Huang Xiaolong dan Fei Hou terbang ke arah yang berbeda pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, Huang Xiaolong mencapai murid-murid Akademi Bintang Kosmik, sementara Fei Hou datang di depan Chen Feng, tubuhnya sedikit condong, dan pedang menebas Chen Feng, keterampilan pedang lohan. Serangan mendadak mengejutkan Chen Feng, tubuhnya berputar seperti gasing, menghindari serangan pedang Fei Hou. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tiba-tiba teriakan melengking di sampingnya. Dia berbalik dan melihat Fei Hou baru saja menusuk tenggorokan muridnya dengan pedangnya. Namun, sepasang pria dan wanita muda linglung selama beberapa detik ketika mereka melihat seorang anak seperti Huang Xiaolong mendekati mereka. Merasa gembira, keduanya percaya diri dalam puncak kekuatan Ordo ke-6 tengah mereka, seberapa mudahkah berurusan dengan anak kecil dan monyet. Babak 35, Penguatan Marsial. Pria dan wanita muda itu melompat ke arah Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil. Huang Xiaolong menyeringai saat dia melihat mereka berdua berlari ke arahnya. Dengan penuh kegembiraan, dia mematerialisasikan pedang Asura di tangannya, dan perlahan-lahan dia berkata, badai neraka. Ratusan sinar cahaya muncul dari bilah dan berkumpul menjadi dua pusaran besar yang berputar dengan intensitas. Ratapan memenuhi udara, menyebabkan hati orang menggigil ketakutan. Rasa takut yang mendalam mengalahkan kedua murid Akademi Bintang Kosmik, yang sekarang ingin menarik diri, tetapi sudah terlambat ketika pusaran yang diciptakan oleh serangan Tempest of Hell telah mencapai mereka. Star Luo Sword. Galaksi Fathomless. Melihat serangan yang datang, sinar dingin berkedip di mata pemuda itu dan pertempurannya melonjak dengan gelombang pedangnya yang panjang dan dia mengirimkan semburan cahaya bintang domba yang tajam yang bertabrakan dengan Tempest of Hell. Gadis muda itu juga mengayunkan pedangnya dan meluncurkan serangan baliknya sendiri. Bunyi berderang, bunyi berderang, bunyi berderang. Rantai ledakan terdengar seolah-olah mereka telah bertukar lebih dari satu gerakan. Namun, badai neraka tidak melambat sama sekali, dan dalam waktu kurang dari napas telah menghancurkan banyak bintang yang berkedip-kedip dan terus menuju sinar pedang yang cerah. Telah dilalui oleh badai neraka, mereka berdua berputar dan menabrak pohon besar beberapa meter jauhnya, merobohkan pohon dan memuntahkan darah dari mulut mereka ketika mereka jatuh ke tanah. Pakaian mereka telah dicabik-cabik menjadi potongan-potongan kecil, dan darah mengalir dari daging mereka yang dimutilasi seolah-olah mereka telah menerima 100 tebasan. Bahkan wajah mereka tidak terhindar ketika darah segar menetes dari beberapa luka di kedua wajah mereka. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, mereka masih hidup. Huang Xiaolong sengaja memilih untuk tidak membunuh mereka dengan serangan pertama, luka dari serangan Tempest of Hell akan menyebabkan mereka menderita rasa sakit yang luar biasa karena mengamuk melalui tubuh mereka menghancurkan segala sesuatu dari dalam. Huang Xiaolong ingin mereka menderita dan mengalami rasa sakit yang menyiksa seperti ini. Pasangan dari Akademi Bintang Kosmik berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang hebat, berteriak kesakitan sampai mereka menjadi serak. Para murid Sekte Pedang Ungu juga berbalik ke arah sumber teriakan dan melihat pemandangan tragis, mereka langsung memucat. Apa, bocah lemah itu sebenarnya sekuat itu? Chen Feng diliputi rasa tidak percaya ketika dia menatap Huang Xiaolong, yang berdiri dengan pedang Asura di tangannya. Benar-benar sulit untuk dipercaya meskipun melihatnya dengan mata kepala sendiri, seorang bocah berusia 8 atau 9 tahun yang tampak lemah benar-benar mengalahkan dua prajurit Orde ke-6 di puncak. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Bahkan Sovereign yang terhormat, ketika dia berusia 8 atau 9 tahun tidak akan seterang ini. Pada saat Chen Feng menghabiskan sok, beberapa teriakan tiba-tiba meletus. Chen Feng yang masih bingung berbalik dan melihat bahwa pedang Fei Hou telah menembus leher 5 murid lainnya sementara mereka terganggu. Chen Feng terguncang dan marah pada saat yang sama, sungguh sekelompok idiot. Segera, panggil roh bela diri kamu, dan masuk dalam formasi arai pembunuh darah. Setelah mengatakan itu, cahaya yang mempesona meledak dari tubuhnya, dan serigala besar muncul di belakang Chen Feng. Matanya berwarna darah merah, bulunya perak abu-abu dan ada pola hitam gelap di antara bulu perak abu-abu. Ini adalah roh bela diri binatang buasnya, spesies serigala, Skywolf. Melihat bahwa Chen Feng telah melepaskan roh bela dirinya, murid-murid lain dari Purple Robot Sword Sect segera mengikuti. Semua roh bela diri 7 murid semuanya serigala. Beberapa roh bela diri mereka memiliki mata berwarna emas, beberapa memiliki 2 ekor, dan beberapa bahkan seluruhnya hitam pekat. Meskipun roh bela diri para murid ini tidak sama dengan serigala langit Chen Feng, mereka semua adalah roh tipe serigala. Bahkan Huang Xiaolong tertegun ketika melihat ini. Kemudian mereka dengan cepat pindah ke formasi dengan Chen Feng sebagai pusat sebelum sepenuhnya melepaskan ki pertempuran mereka. Roh bela diri mereka terbang ke arah serigala langit Chen Feng, dan aura yang kuat pecah dari serigala langit Chen Feng saat 8 roh serigala bela diri tampaknya telah bergabung bersama. Secara umum, orang-orang yang memiliki roh bela diri yang sama dapat menyalurkan energi mereka bersama dengan menggunakan hukum latihan atau susunan, melipat gandakan kekuatan dan kekuatan mereka. Aura 7 murid Purple Robot Sword Sect dan Chen Feng meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Fei Hou sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa murid-murid dari Purple Robot Sword Sect ini semua bisa memiliki roh bela diri tipe serigala. Tapi melihat ke-8 dari mereka masuk ke formasi susunan, dia mengejek dan cahaya perak bersinar dari tubuhnya seperti matahari berwarna perak, dan sungai perak menjadi terlihat ketika melilit Fei Hou. Dengan setiap belokan, cahaya perak yang bersinar dari tubuhnya menjadi lebih terang ketika sungai perak tumbuh lebih besar. Penguatan roh bela diri, seru Chen Feng dengan ngeri ketika dia melihat transformasi yang disebabkan oleh roh bela diri Fei Hou. Ya, ini memperkuat semangat bela diri. Dan ini adalah kemampuan supranatural roh bela diri Fei Hou. Penguatan sungai perak Fei Hou akan memungkinkan kemampuan Fei Hou menjadi 5 kali lebih kuat, kekuatannya meningkat setengah pada saat yang sama. Dengan dorongan 5 kali, sungai perak Fei Hou melebar beberapa meter dan lebih dari selusin meter.
Setelah Fei Hou sepenuhnya bergabung dengan roh bela diri dengan 5 kali dorongan kekuatan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sungai perak, tulang, kulit, dan dagingnya menghilang. Serang! Chen Feng meraung sementara rasa takut mencengkeramnya, dan tanpa peringatan bekas tangan menjulang di atas Fei Hou dan kepala serigala besar merentangkan rahangnya terbuka lebar. Sky Wolf Palm. Serigala yang agung menutupi langit dan aumannya bergetar di hutan. 7 murid Purple Robert Sword Sect juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Mereka semua mengirim kepala serigala, yang relatif lebih kecil dari kepala Chen Feng. Melihat ini, mata Fei Hou menjadi pendendam, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan pukulan keras. Tinju jantung hancur. Tinju jantung hancur. Saat jejak kepalan tangannya menembus udara, sesuatu sepertinya telah pecah. 8 kepala serigala meledak dan 8 yang melancarkan serangan itu terguncang dan meledak. Hanya Chen Feng yang bernasib sedikit lebih baik daripada yang lain, berhasil menenangkan diri setelah didorong sejauh 10 meter. Ketika ketujuh murid itu jatuh ke tanah, suara letupan bisa terdengar dari tubuh mereka, masing-masing, pop, menyebabkan mereka bergetar tanpa sadar sampai ketujuh orang itu mati di tempat mereka berbaring. Suara letupan yang sama bisa didengar dari tubuh Chen Feng tetapi dalam kasusnya setiap kali terdengar suara semburan darah dari mulutnya membuat dia ketakutan dan ketakutan. Skill pertarungan macam apa ini? Dia bertanya-tanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Melihat ini, tubuh Fei Hou berkilau dan mengalir seperti sungai, memotong jalan Chen Feng, lalu dengan putaran tubuhnya, Fei Hou mendorong Chen Feng kembali ke posisi semula. Huang Xiaolong merasa lega, mereka tidak bisa membiarkan Chen Feng melarikan diri. Dia berbalik dan berjalan perlahan menuju 2 murid Akademi Bintang Kosmik. Keduanya masih berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa, darah dan kotoran yang tercecer di sekujur tubuh mereka membuatnya sulit untuk mengenali mereka. Aku mohon, tolong, biarkan aku pergi. Peta itu, peta harta karun, aku akan memberikannya kepada kamu. Kata pemuda itu ketika melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka. Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa. Saat dia menatap pemuda itu dengan ekspresi dingin, dia menggunakan pedang Asura di tangannya dan memotong lehernya, mengakhiri teriakan menyedihkannya. Ketakutan, gadis muda itu akan mengatakan sesuatu ketika Huang Xiaolong mengirimnya dalam perjalanan dengan lambaian pedangnya. Setelah dia membunuh keduanya dari Cosmic Star Academy, Huang Xiaolong mengingat Blades of Asura, dia mencari dan menemukan sepotong peta dari tubuh pemuda itu. Di permukaan peta ini, ada gambar monyet. Membandingkan gambar dan monyet kecil di sampingnya, satu pikiran terlintas di benaknya, rupa seperti itu. Article 2 of 2. Babak 36, Kota Kerajaan Luotong. Bagian depan peta harta karun sebenarnya adalah gambar monyet. Sementara Huang Xiaolong merenungkan pentingnya gambar pada peta, monyet ungu kecil berlari kepadanya dan tampak bersemangat ketika dia melihat peta. Melihat reaksi monyet kecil itu, Xiaolong menjadi lebih bingung. Mungkinkah peta harta ini terkait dengan monyet valet kecil? Tiba-tiba, Xiaolong mendengar jeritan kesedihan, memalingkan kepalanya ke arah teriakan. Dia melihat Fei Hou dalam bentuk roh bela diri sungai perak melemparkan pukulan kuat ke dada Chen Feng, menyebabkannya runtuh. Detak jantung kemudian, pedang panjang terbang keluar dari sungai berwarna perak dan langsung menuju tenggorokan Chen Feng. Chen Feng melihat ke bawah dan melihat pedang panjang menembus tenggorokannya, dengan darah merah menetes ke tanah. Dia mendongak, hanya untuk melihat Fei Hou memegang ujung pedang. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, dan tiba-tiba dia berlari ke arah Fei Hou. Tapi, setelah 2 langkah, tubuhnya jatuh dan dia jatuh ke tanah. Fei Hou melemparkan pandangan dingin ke tubuh Chen Feng sebelum berjalan menuju Huang Xiaolong. Ekspresinya menjadi aneh ketika dia melihat apa yang disebut peta harta karun, dan dia berkata dengan nada muram, "Sovereign, peta harta karun ini ditinggalkan oleh seorang pembudidaya binatang iblis yang kuat." Seorang pembudidaya binatang iblis. Huang Xiaolong terkejut. Ya, yang berdaulat. Kata-kata di sisi lain peta harta karun ditulis dalam bahasa binatang. Kata Fei Hou sambil menunjuk ke belakang peta. Mendengar itu, Huang Xiaolong membalik peta dan melihat gunung aneh yang menyerupai gajah digambar di sisi lain peta. Dan di bagian bawah adalah beberapa garis pola yang tidak biasa yang tampaknya menjadi bahasa binatang Fei Hou bicarakan. Tiba-tiba, monyet kecil itu menunjuk tulisan-tulisan itu dan memberi isyarat pada Huang Xiaolong. "Si kecil, apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengerti apa yang ditulis di sini?" Tanya Huang Xiaolong. Ho ho ho. Monyet ungu kecil itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya yang kecil. Huang Xiaolong terus bertanya pada monyet kecil itu sebentar, tetapi pada akhirnya, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Tak berdaya, dia meletakkan peta di atas cincinnya. Meskipun saat ini dia tidak tahu lokasi gunung seperti gajah yang aneh, dia juga belum bisa menguraikan tulisannya, dia yakin bahwa peta harta karun itu terkait dengan monyet pemecah roh valet kecil yang bepergian bersamanya. Ketika Huang Xiaolong dan Fei Hou mulai membuang mayat-mayat yang tergeletak di sekitar, Huang Xiaolong menemukan undang-undang latihan tingkat misterius bermutu tinggi pada mayat Chen Feng yang disebut Black Moon Art. Selain itu, ia juga menemukan beberapa koin emas dan dans pada dirinya. Semuanya masuk ke cincin Asura Huang Xiaolong. Meskipun hukum olahraga tingkat tinggi misterius tidak berguna baginya, dia bisa melelang untuk mendapatkan jumlah yang baik, terutama untuk klan-klan seperti Huang Klan Manor yang hanya memiliki hukum olahraga tingkat rendah dengan peringkat yang sama. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet ungu kecil meninggalkan tempat itu. Dengan sangat cepat 2 bulan lagi telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, seorang pria, seorang anak, dan seekor monyet terus melakukan perjalanan lebih dalam ke hutan Silvermon. Tingkat Huang Xiaolong telah meningkat sangat banyak sehingga dia sudah setengah langkah ke dalam Six Order dan dia bisa melakukan terobosan kapan saja.
Dia bekerja keras untuk melatih air mata Asura, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dan satu-satunya yang tersisa adalah garis meridian yang diperlukan untuk tahap keempat tubuh metamorfosis kitab suci, mengkonversi kekuatan bintang yang belum terbuka. Mencapai tingkat yang lebih tinggi dari kitab metamorfosis tubuh lebih sulit dengan setiap tahap sampai mencapai tahap 12. Namun, dalam kehidupan sebelumnya, Huang Xiaolong telah mencapai tahap 9 dari kitab metamorfosis tubuh sehingga, kali ini, memulai dari awal lagi sebenarnya lebih mudah. Malam datang, dan cahaya bulan menutupi benua. Jika kamu melihat ke bulan saat tinggal di dalam hutan Silvermon, bulan akan tampak seperti berjemur di perak, memberikan nama hutan itu. Di bawah sinar bulan keperakan, Huang Xiaolong mengangkat tangan kanannya tinggi di atas kepalanya, tangan kirinya di belakangnya di pinggangnya dan dia terus-menerus bernafas sesuai dengan irama tertentu. Kekuatan internalnya beredar di dalam tubuhnya dan berkumpul di dantiannya. Beberapa kaki jauhnya, Fei Hou tidak tahu apa yang harus dipikirkan tentang postur aneh Huang Xiaolong. Dia belum pernah mendengar ada orang di benua angin salju yang harus memelintir diri mereka sendiri untuk berlatih hukum latihan pertempuran Qi. Malam berangsur-angsur surut dan matahari cerah terbit di langit. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan dua orang dan seekor monyet sekali lagi melanjutkan perjalanan mereka, membunuh binatang iblis di sepanjang jalan sambil mempraktikkan keterampilan pertempuran. 5 hari kemudian, Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet kecil itu akhirnya meninggalkan hutan Silvermon dan melakukan perjalanan menyusuri jejak hutan. Setelah menghabiskan 4 bulan pelatihan di hutan Silvermon, Huang Xiaolong memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk perubahan pemandangan. Mengikuti jejak hutan menuruni bukit selama beberapa jam, mereka akhirnya melihat sebuah kota besar. Kota ini jauh lebih besar daripada Kabupaten Changlan di mana Huang Klan Manor berada. Melihat kota dari jauh, tembok kota setinggi sekitar 30 meter dengan pintu masuk yang menjulang dan ada parit air kelabu di depan tembok kota. Dengan kota besar di depan, Huang Xiaolong senang dan mempercepat langkahnya. Ketika dia semakin dekat ke gerbang, dia melihat tulisan di atas gerbang, Luotong Royal City. Kota Kerajaan Luotong. Huang Xiaolong linglung sejenak ketika dia melihat kata-kata, ini adalah kota kerajaan Luotong. Dia sebenarnya telah mencapai kota kerajaan. Sovereign, Huang Xiaolong tersadar ketika Fei Hou memanggilnya. Haruskah kita masuk ke kota sekarang? Dia bertanya. Ayo pergi ke kota. Dia menjawab Fei Hou dengan penuh semangat. Sama seperti ketika dia kembali ke bumi, dia merasa senang tiba di ibu kota. Sebelum mereka bisa masuk, seorang penjaga di gerbang menarik mereka berdua ke satu sisi, memandang mereka dari atas ke bawah sebelum dia bertanya, biaya masuk, 10 koin emas per orang. 10 koin emas cukup untuk pengeluaran 1 bulan rumah tangga biasa. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda yang mengendarai gunung Stage 4 Flame Beast melangkah ke kota. Para penjaga di gerbang tidak menghalangi mereka tetapi malah membungkuk dalam-dalam ketika mereka lewat. Ekspresi Huang Xiaolong berubah dingin, dan menunjuk pada dua orang yang baru saja lewat, mengapa mereka tidak harus membayar biaya masuk. Kapten penjaga menyeringai, mereka adalah anggota Miss Lin dan Yang Master Lin dari rumah tangga Markis, mereka adalah bangsawan. Apakah kamu tahu apa itu bangsawan? Tentu saja, mereka tidak perlu membayar biaya masuk ketika masuk dan keluar melalui gerbang kota. Bagaimana bisa kamu orang luar rendahan yang setara dengan Nona Lin dan Tuan Muda Lin? Petik 2. Sepertinya para penjaga ini menilai bahwa dia dan Fei Hou adalah orang biasa dengan pakaian mereka. Huang Xiaolong mengerutkan kening, orang luar biasa yang memasuki kota perlu membayar 10 koin emas, sedangkan bangsawan bebas masuk dan keluar. Tiba-tiba, dari gunung yang jauh datang suara banyak binatang berlari ketika getaran di tanah mencapai gerbang sehingga Huang Xiaolong berbalik untuk melihat. Ada sekitar 12 orang atau lebih yang mengendarai badak bertanduk tahap 4 menuju gerbang. Dilihat dari kecepatan mereka, mereka akan mencapai gerbang segera, tetapi tidak ada dari mereka yang menunjukkan niat melambat. Huang Xiaolong dan Fei Hou berdiri di depan gerbang di tengah jalan menuju kota, dan jika mereka tidak menyingkir tepat waktu, Huang Xiaolong akan dikirim terbang dari dampak binatang buas pengisian. Ketika kapten penjaga melihat pria muda dengan jubah kuning memimpin gerombolan, ia panik dan segera bersembunyi di sudut. Tuan Muda Meng kembali, cepat minggir. Minggir, jelas sekali bahwa dia sangat takut pada pemuda berjubah kuning ini. Bab 37, Beritahu Istana Duke. Melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou mengabaikan peringatan kerasnya dan tetap berdiri di tengah jalan, kapten penjaga berhenti berteriak dan memutuskan bahwa dia tidak bisa diganggu. Kehidupan dua rakyat jelata yang tidak punya uang sama sekali tidak masalah bahkan jika mereka mati. Hal-hal seperti ini terjadi setiap hari di kerajaan Luotong, itu bukan hal yang baru. Cahaya haus darah berkedip-kedip di mata pemuda berjubah kuning, Meng Xia, dan dia mendesak tunggangannya untuk bergerak lebih cepat ketika dia melihat dua orang menghalangi jalannya. Sementara para penjaga melihat dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, badak Meng Xia telah sampai ke Huang Xiaolong, dan hanya dalam hitungan detik, Xiaolong akan dikirim terbang dari dampak. Pada detik terakhir, Fei Hou bergerak. Pedang panjang sudah muncul di tangannya, dan dengan ayunan lengannya, banyak sinar pedang menari. Roar! Jeritan mengerikan dari badak tanduk terdengar dan kemudian semua orang memperhatikan bahwa badak tanduk tidak lagi bergerak maju, kakinya tidak bisa lagi menopang bobotnya dan jatuh ke depan. Darah menyembur dari tubuhnya seperti letusan air mancur panas dan Meng Xia terlempar dari punggungnya. Badak tanduk yang mengikuti di belakang tidak terkecuali, begitu mereka mencapai 10 meter dari Huang Xiaolong, mereka semua jatuh dengan darah menyembur dari luka-luka mereka dan para penunggang mereka terlempar. Para binatang meraung untuk sementara waktu dan ketika getarannya berhenti, hanya rangan pemuda berjubah kuning itu yang bisa didengar. Kapten penjaga dan penjaga lainnya tertegun saat melihat badak tanduk yang jatuh berkedut dalam genangan darah mereka sendiri. Kapten penjaga merasakan tenggorokannya mengering saat dia menatap Fei Hou dengan ngeri. Akhirnya, Meng Xia,
Pemuda berjubah kuning itu bangkit dengan susah payah dan sangat marah ketika dia melihat gunung kesayangannya terbaring dalam genangan darah. Menunjuk Huang Xiaolong dan Fei Hou dalam kemarahan, dia berteriak, "Pemberontak! Pemberontak! Kamu rakyat jelata murahan berani membunuh tungganganku, kamu layak mati. Bunuh mereka untukku. Tidak, tunggu. Pertama, potong tangan mereka, lalu kaki mereka dan beri mereka makan untuk anjing." Petik 2. Penjaga pemuda berjubah kuning itu merangkak naik, dan ketika mereka mendengar perintah tuan muda mereka, mereka dengan cepat menarik pedang mereka dan bergegas bersama. Di Royal City, hanya mereka yang melecehkan rakyat jelata dan tidak pernah sebaliknya, namun hari ini, mereka tidak tahu di mana keduanya merayap keluar dari sana bahwa mereka benar-benar berani membunuh tunggangan mereka. Serangan dari para penjaga itu kejam, setiap tebasan dimaksudkan untuk melukai. Tampaknya mereka berencana untuk pertama memotong lengan Huang Xiaolong dan Fei Hou dan kemudian kaki. Mata Fei Hou berubah dingin dan mendengus. Dia berdiri diam ketika dia mengangkat pedangnya dan sekali lagi melambaikannya mengirimkan sinar tajam dari pedang yang berayun melalui kelompok penjaga yang masuk. Jeritan menyakitkan terdengar setiap kali cahaya berkedip. Di depan mata penjaga gerbang kota, sejumlah lengan terangkat ke langit dan sebelum jatuh ke tanah. "Tanganku, tanganku, tanganku terpotong." Para penjaga berteriak kesakitan. Awalnya, pemuda berjubah kuning yang marah yang memerintahkan pengawalnya memotong-motong Huang Xiaolong dan Fei Hou menegang, diikuti oleh rasa takut dan panik. Fei Hou perlahan berjalan ke arahnya. Karena ketakutan, Meng Xia yang berjubah kuning mundur, berkata, "Kalian orang-orang hanyalah sekelompok bangsawan yang kotor dan tidak berharga, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Aku adalah tuan muda dari Dux Mansion. Jika kamu berani melukai sehelai rambutku, kamu akan mati seperti anjing." Dia tidak menggertak, seseorang pernah melukainya sedikit saja, dan baik pria maupun seluruh keluarganya yang terdiri lebih dari 100 orang terbunuh. "Terluka sehelai rambutmu." Ekspresi Fei Hou tetap tidak berubah. Tanpa peringatan, pedang Fei Hou tiba-tiba menebas dan sinar pedang berputar di sekitar kepala Meng Xia. Meng Xia menjerit ketakutan, tubuhnya bergetar, saat Fei Hou menyarungkan pedang panjangnya, kemudian, Huang Xiaolong memperhatikan aroma yang tajam. Melihat pemuda berjubah kuning itu, Huang Xiaolong melihat bagian bawah tubuhnya basah. Air seni mengalir ke bawah saat dia menjerit. Melihat seorang murid Duke Mansion bertindak begitu pengecut, dia menyeringai berkata, "Bocah cilik, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu belum mati." Petik 2. Ketika pemuda itu mendengar itu, dia membuka matanya dan menyadari bahwa kepalanya masih melekat dan lehernya juga baik-baik saja. Hanya rambutnya yang dicukur oleh pedang Fei Hou dan dia menjadi botak. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan kulit kepalanya terasa dingin. Jantung Meng Xia tampak menggigil tak terkendali seperti akan keluar dari dadanya, punggungnya basah oleh keringat dingin. "Lain kali kamu menghina tuan mudaku, memanggilnya orang biasa yang kotor, itu tidak akan hanya rambutmu. Aku akan memotong kulit kepala kamu lapis demi lapis," kata Fei Hou sambil menatap dingin pada pemuda itu, membiarkan kata-kata itu meresap satu persatu. Meng Xia berdiri di sana dengan bingung, dia telah ketakutan setengah mati oleh Fei Hou menggunakan pedang untuk mencukur rambutnya. Fei Hou kembali ke Huang Xiaolong, dan bertanya, "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Huang Xiaolong mengangguk dan berkata, "Ayo pergi, kita memasuki kota." Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika dia melewati kapten pengawal, dia berhenti dan dengan ekspresi dingin, dia bertanya, "Apakah kamu masih menginginkan biaya masuk?" Kapten penjaga segera berlutut, memohon belas kasihan, tidak mau. "Leluhur kecil, ampun, luangkan hidupku." Petik 2. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan menggunakan, "leluhur cilik," yang terhormat ketika berbicara dengan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain, "Apakah aku masih orang biasa yang rendahan, kotor?" Kapten penjaga menggelengkan kepalanya dengan kuat, menjabat tangannya, tidak, leluhur kecil, kamu adalah itu bangsawan tertinggi, bangsawan sejati." Petik 2. "Jika aku seorang bangsawan, lalu bagaimana dengan dia?" tanya Huang Xiaolong ketika dia tiba-tiba menunjuk pemuda berjubah kuning yang jubahnya masih meneteskan kencing. Wajah pengawal kapten memerah karena tidak tahu bagaimana menjawab dan Fei Hou memelototinya. Tatapan itu membuat kapten penjaga lemah karena ketakutan, otot-otot pantatnya mengendur dan dia mengeluarkan kentut keras, sebelum dengan cepat berkata, dia adalah orang awam yang kotor dan murahan. Sebagai kapten pengawal dia benar-benar berani menghujat seperti tuan muda dari keluarga Duke. Jika masalah ini menyebar ke telinga Duke, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia bertanya-tanya apakah hidupnya dapat dipertahankan. "Bagaimana denganmu?" tanya Huang Xiaolong. "Aku seekor anjing, aku hanya seekor anjing." Dengan wajahnya sepucat kain putih, kapten penjaga menjawab dan terus mengulanginya, berulang-ulang. Ekspresi Huang Xiaolong berubah acuh tak acuh saat dia berbalik dan berjalan pergi, melanjutkan menuju kota dengan Fei Hou mengikuti di sisinya. Saat siluet Huang Xiaolong dan Fei Hou sudah jauh, kaki-kaki kapten penjaga menyerah, dia mendudukkan pantatnya di tanah dengan ekspresi jelek, seolah-olah dia baru saja menelan kotoran anjing. Para penjaga lainnya menatapnya dengan prihatin, satu mereka datang ke sisinya dan berbisik, "Kapten, tentang tuan muda Meng Xia. Haruskah kita memberitahu istana Duke?" Selama ini, pemuda berjubah kuning itu masih berdiri linglung di tempat yang sama dan di sekelilingnya adalah semua penjaga yang kehilangan tangan mereka masih merintih kesakitan. Menginformasikan Mansion Duke. Mendengar ini, kapten penjaga melompat, iya, beritahu Mansion Duke." Pada saat ini mata kapten penjaga terbakar dengan kebencian menatap Huang Xiaolong dan sosok Fei Hou yang sedang surut. "Kalian orang biasa yang kotor benar-benar berani melukai tuan muda Mansion Duke, aku akan membiarkan kamu merasakan konsekuensinya." Petik 2. Pada saat ini,
Huang Xiaolong dan Fei Hou sudah melangkah ke kota. Tuan muda, jangan khawatir. Rumah Adipati, tidak ada yang akan terjadi. Fei Hou meyakinkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. Dia tahu bahwa sejak Fei Hou bertindak seperti ini, itu berarti dia memiliki kartu as di balik lengan bajunya. Meskipun dia tidak bermaksud hanya mengandalkan kekuatan Fei Hou, karena Fei Hou mengatakannya, maka dia yakin tidak akan terjadi apa-apa. Bab 38, di restoran lesat. Dua orang dan seekor monyet kecil berjalan-jalan di sekitar kota kerajaan. Tidak dapat disangkal, ini adalah kota kerajaan Luotong, makmur, ramai dan ramai di jalan-jalan yang panjang lebar. Beberapa jalan lebarnya 50 hingga 60 meter, dengan aliran kuda dan kereta yang tak berujung yang berlari sepanjang dan jika kota Chang'an dibandingkan, itu hanya bisa digambarkan sebagai daerah pedesaan yang terpencil. Dari waktu ke waktu, ada orang-orang dengan pakaian aneh yang melewati Huang Xiaolong. Ada lebih dari 30 kabupaten yang diperintah oleh keluarga kerajaan Luotong, dan di bawah setiap daerah terdapat banyak kota sehingga banyak budaya yang berbeda di antara kota-kota itu terlihat jelas. Ini mirip dengan Huaxia, yang memiliki banyak etnis berbeda. Ketika mereka berjalan-jalan di sekitar kota, seorang pria berotot setinggi 2 meter yang seluruh tubuhnya ditutupi rambut kasar dan di wajahnya adalah kumis seperti harimau yang dilewati oleh Huang Xiaolong. Apakah itu Bisman? Tanya Huang Xiaolong ketika dia melihat pria berotot yang baru saja berjalan melewati mereka. Di dunia roh bela diri, selain ras manusia, ada banyak ras dan binatang buas lainnya yang termasuk salah satunya. Ada juga manusia setengah binatang, keturunan dari hubungan manusia dan manusia. Saat jalanan ramai, Huang Xiaolong hanya mengikuti arus, monyet kecil di bahunya mencicit tanpa henti dalam kegembiraan. Huang Xiaolong dan Fei Hou berjalan santai, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Beberapa saat kemudian, saat dia berjalan di sebuah restoran bernama Delicious Restaurant, Huang Xiaolong berhenti. Fei Hou, mari kita masuk dan makan sesuatu, kata Huang Xiaolong. Setelah menghabiskan 4 bulan pelatihan di Silvermont Forest, lidahnya sudah hitam karena makan daging panggang setiap hari, jadi dia berencana untuk makan sepuasnya hari ini. Ketika Huang Xiaolong selesai berbicara, monyet kecil yang bertengger di bahunya segera bertepuk tangan setuju. Pelahap, menggoda Huang Xiaolong. Mereka pergi ke restoran dan melihat bahwa itu penuh. Ayo pergi ke lantai 2. Tapi ketika Huang Xiaolong dan Fei Hou akan naik tangga, pelayan restoran dengan cepat bergegas ke mereka untuk menghentikan mereka pergi ke lantai 2 dan dengan sopan menjelaskan. Adikku, permintaan maafku, tapi lantai 2 kami disediakan untuk bangsawan. Nobel lagi. Huang Xiaolong mengerutkan kening, lalu dia menatap Fei Hou. Fei Hou menjawab dengan melemparkan koin emas kepada pelayan yang mengatakan, ini tip tuan muda. Pelayan restoran melongok sejenak menatap koin emas di telapak tangannya, ini untukku. Gaji bulanannya adalah 1 koin emas dan para bangsawan yang sering di sini biasanya menghadiahinya dengan beberapa koin perak. Sekarang kita bisa naik. Fei Hou bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja, jawab pelayan ketika dia kembali sadar, dengan wajahnya tersenyum lebar dia berkata, dengan cara ini, silakan. Dan dengan hormat membawa Huang Xiaolong dan Fei Hou ke lantai 2. Meskipun lantai 2 dikatakan diperuntukkan bagi bangsawan, itu tidak selalu benar, selama pelanggan dapat membayar, lantai 2 terbuka untuk mereka. Jelas, Huang Xiaolong dan Fei Hou adalah orang-orang dengan uang. Dengan demikian, pelayan restoran membawa mereka ke kursi yang bagus di dekat jendela. Setelah Huang Xiaolong dan Fei Hou duduk, pelayan itu bertanya dengan sopan sambil tersenyum, Tuan, hidangan apa yang ingin kamu pesan? Bawakan kami sekitar 10 atau lebih hidangan yang paling terkenal di restoran kamu. Dan 3 kendi terbesar dari anggur terbaik yang tersedia. Kata Huang Xiaolong. 10 atau lebih hidangan. 3 guci anggur terbaik. Pelayan restoran tercengang dan mulutnya ternganga. Lebih dari 10 hidangan dan 3 guci anggur. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bergerak. Tanya Fei Hou tetapi melihat bahwa pelayan restoran masih berdiri di sana, dia sedikit mengernyit lalu mengeluarkan kantong kecil dan melemparkannya ke pelayan. Pelayan restoran menangkap kantong kecil itu, membukanya dan melihat ke dalam. Cahaya emas yang indah bersinar di depan matanya, kantong kecil itu berisi sekitar 60 koin emas. Ini sudah cukup, kan? Tanya Fei Hou. Pelayan restoran menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, cukup. Akan ada banyak yang tersisa juga. Petik 2. Sisanya adalah hadiahmu. Pergi cepat dan ambil piringnya. Petik 2. Sisanya adalah upahmu. Ketika pelayan restoran mendengar kalimat ini, matanya tampak berubah menjadi emas, kepalanya mengangguk seperti cewek mematuk biji-bijian. 2 tuan, yakinlah, aku akan sangat cepat dalam mengirimkan piring. Dia bergegas sementara tangannya menyeka keringat di dahinya, tidak yakin apakah keringat itu disebabkan oleh ketakutan atau kegembiraan. Segera, piring dikirim. Meja itu syarat dengan hidangan harum, memikat selera. Tuan, ketiga guci ini adalah anggur terbaik restoran kami yang disebut Snow Moon Wine, minuman spesial restoran kami, kata pelayan restoran dengan penuh hormat. Snow Moon Wine. Fei Hou mengangguk dan melambaikan pelayan restoran pergi. Bagus, kamu bisa pergi. Ya, tolong hubungi aku jika ada yang kamu butuhkan. Pelayan itu berkata dan mundur dengan senyum di wajahnya. Saat pelayan pergi, monyet ungu kecil melompat dari bahu Huang Xiaolong dan langsung pergi ke salah satu guci anggur. Dengan tamparan ringan dari tangan kecilnya, sampulnya lepas dan langsung aroma anggur harum tercium di udara. Mata monyet kecil itu menyala, mengangkat guci anggur dan minum dengan rakus. Setelah itu nyengir dan mencicit di Huang Xiaolong dan Fei Hou. Keduanya menertawakan kejenakaan monyet kecil itu, dan masing-masing mengambil guci dan mulai minum. Begitu anggur ditelan, perasaan dingin yang menyegarkan mulut mereka, penuh dengan aroma anggur.
Sementara Huang Xiaolong, Fei Hou, dan monyet ungu kecil menikmati diri mereka sendiri, di aula utama Duke Fu Mansion, Meng Xia, yang dicukur botak oleh Fei Hou, berteriak dengan marah, "Ayah, kamu harus membunuh dua rakyat jelata terkutuk ini. Potong tangan dan kaki mereka. Potong lengan dan paha mereka, dan kemudian aku ingin berparade lalu keliling kota. Aku ingin semua orang tahu konsekuensi dari melawan rumah adipati kita." Petik 2. Melihat penampilan putranya yang menyedihkan, niat membunuh di hati Meng Chen melonjak, putranya benar-benar dipukuli tepat di depan gerbang kota. Selanjutnya, tangan penjaga rumah itu terputus semua. Ini adalah penghinaan T3L4 4 nanogram. Masih belum menemukan keduanya, tanya Meng Chen dengan nada dingin saat dia berbalik untuk melihat Chief Steward-nya, Xie Fei. Sama seperti kepala pejabat Xie Fei hendak berbicara, tanpa peringatan, dari luar aula utama salah satu penjaga yang telah dikirim untuk menyelidiki berlari masuk, melaporkan kepada Lord Duke, kami telah menemukan dua orang, mereka berada di restoran lesat. Petik 2. Restoran lesat. Meng Chen berdiri dengan marah, kilatan dingin melintas di matanya, dan dia berkata, bagus, sangat bagus. Pukul anakku, dan sakiti penjaga Duke ini namun masih berani menikmati dirimu di Delicious Restaurant. Petik 2. Sisi lain praktis memandang rendah ke Duke Mansion. Kumpulkan semua ahli di atas ketujuh order di rumah besar dan ikuti aku ke restoran lesat. Teriak Meng Chen. Ya, Tuan Duke. Kepala pejabat Xie Fei mengakui dengan hormat, tetapi kemudian ragu sebelum bertanya, kalau begitu, haruskah aku memanggil Tuan pertama dan Tuan kedua? Meng Chen berkata, tidak apa-apa. Lakukan itu. Aku tidak peduli trik apa yang dimiliki pihak lain, aku ingin mereka mati dengan menyedihkan. Petik 2. Sementara semua ini terjadi, Huang Xiaolong dan Fei Hou sedang melahap hidangan lesat. Beberapa saat kemudian, Fei Hou berhenti makan tiba-tiba, berdiri dan berkata kepada Huang Xiaolong, Tuan muda, aku akan melihat seseorang, dia ada di sini di kerajaan Luotong dan juga murid dari gerbang Asura kami. Aku akan membawanya untuk menyambut Tuan muda. Jika dia tahu bahwa Tuan muda berada di kerajaan Luotong, dia akan sangat senang. Petik 2. Murid gerbang Anura, apakah ini alasan mengapa Fei Hou berani memukul putra Duke? Huang Xiaolong mengangguk, oke, pergi dan kembali dengan cepat. Dia tidak meminta identitas murid gerbang Asura di kerajaan Luotong karena ketika Fei Hou kembali, dia tentu akan mengetahuinya. Ya, Tuan muda, Fei Hou menjawab dengan hormat lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Fei Hou muncul di depan sebuah rumah besar, dan tertulis di atas pintu masuk utama adalah sebuah tanda, Marshal Mansion. Di kerajaan Luotong, ada jenderal, adipati, markuise, tetapi hanya ada satu Marshal. Bab 39, Marshal tidak masuk. Marsekal kerajaan Luotong tetap sama bahkan setelah 3 generasi penguasa dan dia telah menyelamatkan kerajaan Luotong dari bencana beberapa kali. Karena itu, ia memiliki status yang ditinggikan dan ia hanya mengikuti perintah satu orang. Dia dibebaskan dari berlutut di hadapan raja dan memiliki prestise tertinggi di militer. Namun, Fei Hou dihentikan ketika dia ingin memasuki rumah Marsekal, siapa yang berani masuk ke istana Marsekal. Fei Hou tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengeluarkan piring emas. Wajah prajurit itu berubah drastis ketika dia melihat lemping emas, kesombongan yang dia miliki di wajahnya sebelumnya menghilang ketika dia segera berlutut, memberi hormat, aku menyapa Tuhan. Piring emas di tangan Fei Hou diberikan kepadanya oleh Marshal Haotian kerajaan Luotong, lebih dari 1 dekade lalu. Kamu mungkin berdiri, aku ingin melihat Marshal kamu, kata Fei Hou. Prajurit itu berdiri, dan ragu-ragu sebelum dengan penuh hormat menjawab, Tuanku, Marsekal dipanggil ke istana belum lama ini, dan saat ini tidak berada di rumah besar. Apa, dia tidak ada di dalam? Alis Fei Hou berkerut. Benar, Tuanku, prajurit itu menundukkan kepalanya ketika dia menjawab. Kirim seseorang ke istana sekarang dan beritahu Marshal bahwa saudara juniornya datang berkunjung dan akan menunggunya di restoran lesat. Kata Fei Hou. Saudara junior, prajurit itu tidak berharap bahwa pria parubaya yang terlihat biasa ini, yang mengenakan pakaian yang tidak berbeda dari orang biasa, akan menjadi saudara junior Marsekal. Namun, para prajurit yang ditempatkan di pintu masuk ragu untuk pergi ke istana untuk memberi tahu Marsekal. Ambil piring emas aku dan pergi, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Tetapi, jika kamu menunda masalah itu, dan sesuatu terjadi, hidup kamu tidak akan dijamin. Fei Hou melemparkan lemping emas ke arah para prajurit, dan kapten dengan cepat bergegas ke depan untuk menangkapnya. Ya, Tuhanku, kapten tidak berani tidak setuju. Fei Hou berbalik dan pergi. Ketika Fei Hou berbalik dan kembali ke restoran lesat, Meng Chen, memimpin sekelompok ahli dari rumahnya, telah pergi ke restoran lesat dan melibas jalan mereka melalui pintu. Semua pelanggan di lantai pertama ketakutan dan kaget ketika mereka melihat Meng Chen dan anak buahnya menerobos dengan agresif. Oh, itu adalah Lord Duke. Apakah Duke memiliki masalah dengan restoran kami? Ketika pemilik restoran melihat Meng Chen, dia dengan cepat maju dan bertanya dengan sopan. Meng Chen mengabaikan pemiliknya dan sebaliknya, dia menoleh ke seorang penjaga di sampingnya, bertanya, apakah mereka di atas? Ya, Tuan Duke, jawab penjaga itu segera. Kilatan dingin melintas di mata Meng Chen, dan tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya, buru-buru dan mengelilingi lantai 2, tinggalkan beberapa penjaga di bawah, bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar dari sini. Dia mendorong pemilik restoran pergi dan dikelilingi oleh banyak ahli, dia bergegas ke lantai 2. Ayah, itu dia, ini anak itu, teriak Meng Xia. Mereka baru saja sampai ke lantai 2, dan botak Meng Xia langsung melihat Huang Xiaolong yang duduk di dekat jendela. Meng Chen terkejut ketika dia menyadari bahwa Huang Xiaolong sendirian, mengerutkan kening dia bertanya, di mana yang lain? Tuan Duke, ini lebih baik. Jika kita menangkap yang lebih muda dulu, yang lebih tua tentu saja tidak akan melarikan diri.
Kata kepala pejabat, Xie Fei sambil tersenyum ketika ia sampai pada Meng Chen. Huang Xiaolong perlahan berdiri dan menatap dingin ke penjaga dan para ahli istana Duke yang memiliki lantai 2 dikelilingi. Sebenarnya, Huang Xiaolong telah melihat mereka dari jendela saat mereka berjalan menuju restoran lezat sejak awal. Tetapi meskipun dikelilingi oleh begitu banyak ahli dari ke-7, ke-8, ke-9, dan bahkan beberapa ordo ke-10, dia masih mengenakan ekspresi tenang karena dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa terluka. Bakat supranatural roh bela diri Huang Xiaolong, Space Concealment bisa bertahan selama 10 napas dari 6 napas awal setelah ia menerobos ke ordo keempat. Dalam waktu 10 napas, dikombinasikan dengan kecepatan Huang Xiaolong, dia bisa menghilang dari pandangan Meng Chen tanpa jejak. Tatapannya jatuh pada botak Meng Xia dan terkekeh. Aku tidak berharap bahwa kamu akan memiliki nyali untuk muncul, bukankah kamu takut bahwa aku akan memotong kulit kepala kamu, lapis demi lapis. Meng Xia dan orang-orang bersamanya terkejut, bagaimana mungkin anak ini tetap mempertahankan ketenangannya di hadapan mereka semua. Sampai-sampai dia berani mengatakan bahwa dia akan memotong kulit kepala Meng Xia. Kemarahan mengikuti keterkejutan, dan ekspresi Meng Xia menjadi jelek ketika dia meraung, potong tangan dan kaki anak ini untukku. Ya, Tuan Muda. Para prajurit Ordo ke-7 berlari ke arah Huang Xiaolong, dan tepat ketika salah satu pedang penjaga itu akan menebas Huang Xiaolong, sebuah suara bergemuruh dari kejauhan, mengatakan, siapa yang berani menyakiti Tuan Mudaku? Dibentuk menjadi garis petir. Para penjaga yang tersambar energi seperti kilat merasa tubuh mereka mati rasa dan mereka berhenti bergerak. Fei Hou, yang pergi ke Marshal Mansion, akhirnya kembali. Sementara masih agak jauh ke restoran, ketika Fei Hou melihat adegan di lantai 2 restoran lezat, ia menggunakan keterampilan pertempuran yang ia tidak pernah digunakan dalam waktu yang lama, Sound of Lightning Fall. Sound of Lightning Fall mirip dengan Li Lion's Sky Lion Roar. Namun, Sound of Lightning Fall adalah keterampilan pertarungan peringkat misterius bermutu tinggi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Sky Lion Roar. Ketika semua penjaga perintah ke-7 mati rasa akibat sambaran petir, para ahli yang tersisa dari Dux Mansion bisa melihat sungai perak masih jauh melesat ke arah mereka seperti kilat perak. Itu tiba sebelum mereka dalam sekejap mata. Tuan Duke, hati-hati. Pedang ular surgawi. Border Fish. Pada saat ini, Fei Hou yang telah berubah menjadi sungai perak berdiri di depan mereka, dan para ahli terkuat di Istana Duke, Tuan Pertama dan Tuan Kedua membuat gerakan mereka pada saat yang sama, meluncurkan serangan sengit ke Fei Hou. Sebuah ular surgawi besar muncul, rahang terbuka lebar bermaksud menelan Fei Hou, secara bersamaan jejak tinju juga berputar ke arah Fei Hou. Tapi, ketika ular surgawi dan jejak kepalan tangan menghantam Fei Hou, itu jika mereka jatuh di lautan luas, dan tenggelam ke kedalaman laut tanpa meninggalkan riak. Namun, sungai perak Fei Hou terus menyempit penjaga Istana Duke. Jeritan menyakitkan bergema di seluruh lantai 2 sejenak sebelum semua penjaga jatuh ke lantai, mengecat lantai-lantai merah dengan darah mereka. Kali ini, Fei Hou tidak berbelas kasih seperti yang pertama kali, di mana ia hanya memotong lengan lawannya. Mengabaikan tubuh yang jatuh, Fei Hou muncul di samping Huang Xiaolong, tapi matanya menatap Meng Xia seperti bilah tajam. Namun, ketika dia menyelamatkan lawan-lawannya, dia tidak berharap bahwa mereka akan mengumpulkan keberanian untuk membalas. Kali ini, mata sedingin es Fei Hou meluncur menuju kulit kepala Meng Xia. Ayah, ini dia. Dia adalah orang yang mencukur habis semua rambutku. Melihat Fei Hou, Meng Xia menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang dua ahli Ordo ke-10 Mansion Duke. Ekspresi dua ahli Orde ke-10 dari Dux Mansion agak jelek. Serangan gabungan mereka barusan sebenarnya tidak mampu menghentikan Fei Hou, ini berarti bahwa Fei Hou adalah seorang prajurit Ordo ke-10 puncak. Yang satu harus tahu bahwa salah satunya adalah Ordo ke-10-an, sedangkan yang lain adalah Ordo ke-10 tengah puncak. Meng Chen menatap tubuh para pengawalnya yang jatuh di lantai, merasakan ketakutan dan syok pada saat yang sama. Kamu berani membunuh penjaga Duke ini. Bab 40, Saudara Junior bermasalah. Seperti biasa, Fei Hou tetap diam, jadi Huang Xiaolong yang menjawab dengan mencibir, berani membunuh penjaga Duke Mansion kamu. Jangan bilang bahwa kita harus berdiri di sini, dan menunggu kamu untuk membunuh kami. Kita seharusnya tidak menggerakkan jari sebagai pembalasan, kan? Petik 2. Di mata adipati seperti Meng Chen, rakyat jelata seharusnya berdiri diam dan dibunuh oleh mereka. Wajah Meng Chen menjadi suram. Berat, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu, hari ini, kamu telah membunuh penjaga Duke ini. Tidak masalah siapa itu, mereka tidak akan bisa menyelamatkan kamu. Niat membunuh Meng Chen melonjak ketika dia berbicara dengan suara dingin, lalu dia melangkah mundur setelah dan berkata kepada dua prajurit ke-10 Ordo, Tuan Pertama dan Tuan Kedua tidak masalah metode apa yang kamu gunakan, hari ini, kamu benar-benar harus memotong dari lengan dan kaki mereka. Petik 2. Harap yakinlah, Tuan Duke. Tuan Pertama dan Tuan Kedua bertukar pandang dan mengakui perintah Meng Chen. Dan Ordo ke-9 dan ke-8 juga menjawab dengan keras. Meng Chen dan putranya kemudian pindah ke samping, berharap untuk melihat pertunjukan yang bagus. Meng Chen dengan dingin mengamati pemandangan di depannya, meskipun dia sudah menduga bahwa jika seorang anak kecil seperti Huang Xiaolong memiliki pengawal Ordo ke-10, tentu saja, itu berarti bahwa dia memiliki latar belakang yang tidak biasa. Namun, dia tidak khawatir. Sebagai seorang adipati kerajaan Luotong, ia memiliki status tinggi di dalam kerajaan, dan orang-orang yang ia takuti sangat sedikit sehingga jumlah mereka kurang dari 10. Tuan Pertama dan Tuan Kedua berjalan dengan hati-hati menuju Fei Hou dan Huang Xiaolong. Kami berdua akan menghadapinya, Fei Hou, sementara kalian semua pergi dan mematahkan kedua lengan dan kaki anak itu. Tuan Pertama menginstruksikan penjaga Duke Mansion ke-9 dan ke-8. Ya, Tuan Pertama. Mister Pertama bergerak sebelum mereka dapat menjawab dan seekor ular besar muncul di belakangnya.
Ular ini memiliki kepala besar, tetapi tubuh kecil dan seluruh tubuhnya berwarna putih sakit-sakitan. Ini adalah roh bela dirinya, ular surgawi. Ular surgawi yang termasuk dalam kategori binatang buas dari roh-roh bela diri dan roh-roh bela diri ular umumnya peringkat sebagai kelas 7. Namun, beberapa roh bela diri ular yang kuat dikategorikan sebagai kelas 8 dan ular surgawi ini adalah salah satunya. Tuan pertama segera jiwa berubah setelah roh bela diri muncul, tubuhnya berubah menjadi putih pucat yang sama, dengan lapisan sisik ular. Matanya menjadi sangat merah saat dia menerkam Fei Hou. Sedangkan roh bela diri Second Mister adalah sesuatu yang jarang terlihat, tanaman sejenis anggur. Tanaman merambat berwarna ungu gelap sehingga tampak hitam seperti tinta dan memiliki duri di atasnya, setajam pisau. Ini adalah jenis tanaman semangat bela diri khusus dan sangat beracun. Tindakan tuan kedua adalah secepat seperti tuan pertama, dia segera berubah jiwa setelah melepaskan roh bela diri dan melompat ke arah Fei Hou. Pada saat ini, penjaga lain dari rumah Adipati bergerak cepat menuju Huang Xiaolong. Tuan muda, kamu harus berhati-hati, kata Fei Hou sambil menatap tajam pada banjir orang yang datang mendekat bergegas ke mereka. Tiba-tiba roh bela diri sungai perak muncul dengan panjang puluhan meter dan menutup Huang Xiaolong, melindunginya. Tangannya menangkis banyak serangan yang datang dari penjaga istana Duke. Monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong itu sangat tenang. Sepasang batu permata seperti mata biru menatap Meng Chen dan putranya. Bang, 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 petik 2. Pertempuran ki bentrok, dan gelombang kejut menyebar di udara ruang restoran kecil. Semua perabotan telah berubah menjadi debu, dan pelanggan semua lari untuk hidup mereka. Tuan pertama dan tuan kedua tidak pernah membayangkan bahwa Fei Hou dapat memblokir semua serangan dari lebih dari 10 orang tanpa bergerak satu langkah pun. Ini membuat wajah mereka melengkung marah. Kekuatan Fei Hou telah melampaui asumsi mereka, dan yang paling mengejutkan adalah roh bela dirinya, yang telah berkembang sejauh itu bisa memperkuat pemiliknya 5 kali. Secara umum, prajurit Ordo ke-10 dengan roh bela diri Sungai Perak hanya bisa meningkatkan kekuatan mereka hingga maksimum 4 kali. Para pejuang dari Duke Mansion terkejut sekaligus marah, yang memotivasi mereka untuk menyerang tanpa henti. Meskipun Fei Hou sangat kuat, dia tidak bisa bertahan lama melawan begitu banyak ahli sekaligus, dan pada akhirnya, setiap kali dia memblokir serangan, wajahnya kehilangan sedikit warna. Tubuh Fei Hou telah menguat hingga Sungai Perak begitu padat sehingga tampak hampir menjadi merkuri. Ketika Meng Chen dan Meng Xia melihat ini, senyum lebar muncul di wajah ayah dan anak itu. Kamu akan menyesal jika tuan mudaku terluka. Melihat senyum menjijikkan ayah dan anak itu, Fei Hou mengingatkan mereka sementara tangannya terus memblokir serangan. Meng Chen menyeringai, menyesal. Aku, Meng Chen tidak memiliki kata penyesalan dalam kamus aku. Aku tidak hanya ingin memenggal lengan dan kaki kamu, setelah aku membuat kamu berdua diarak di jalan-jalan kota, aku juga akan membuat kamu dipenggal di depan umum. Aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan kalian berdua. Petik 2. Dan pada titik ini, Marsekal Hao Tian baru saja kembali dari istana dan terkejut ketika dia merasakan ledakan energi pertempuran Qi yang datang dari arah restoran lesat. Untuk Delicious Restaurant tidak jauh dari Marshal Mansion, dan karena Fei Hou adalah seorang prajurit Ordo ke-10 puncak, getaran energi dapat menempuh jarak. Puncak Ordo ke-10 ke-10. Alis Marshal Hao Tian berkerut. Meskipun perkelahian sangat umum di Royal City, namun, jarang melibatkan prajurit Ordo ke-10. Marshal, tampaknya berasal dari lokasi Delicious Restaurant. Seorang penjaga di samping Hao Tian berkomentar. Dan pada saat ini, kapten penjaga yang menjaga pintu masuk utama Marshal Mansion melihat bahwa Marshal telah kembali, dengan cepat pergi untuk melapor. Marshal, beberapa saat yang lalu, seseorang datang dan berkata bahwa dia adalah saudara laki-lakimu dan dia mengeluarkan piring emas Marshal di sini, ingin melihat Marshal. Kapten penjaga kemudian mengeluarkan piring emas dan menunjukkannya Marsekal Hao Tian. Saudara junior, Hao Tian mengambil piring emas dari kapten penjaga, kesenangan tampak jelas di wajahnya. Ini adalah lempengan emas yang dia berikan kepada saudara juniornya lebih dari 1 dekade yang lalu. Di mana junior saudara aku? Dia bertanya. Sudah lama sekali sejak dia melihat junior brother, Fei Hou, dan dia tidak berharap bahwa junior-juniornya akan ada di sini. Ketika mereka bertemu, mereka harus minum bersama lagi. Kapten penjaga ragu-ragu sejenak, lalu dengan jujur melaporkan, membalas ke Marshal, ketika dia ada di sini, aku memberitahunya bahwa kamu dipanggil ke istana dan dia meninggalkan piring emas ini dan pergi, mengatakan bahwa dia akan menunggumu di restoran lesat. Petik 2. Restoran lesat. Wajah Hao Tian merosot, ketika dia terus merasakan energi pertempuran Qi yang semakin meningkat yang datang dari arah restoran lesat, mungkinkah? Saudara junior sedang dalam kesulitan. Saudara junior Fei Hou ada di restoran lesat, dan ada pertempuran yang saling bertentangan Qi yang dipancarkan dari sana. Tidak ada banyak kebetulan di dunia ini, itu pasti junior brother. Dalam waktu kurang dari 1 detak jantung, Hao Tian yakin akan hal itu. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Hao Tian meraung pada kapten penjaga. Kapten penjaga sangat ketakutan sehingga hatinya hampir pecah, dia belum pernah melihat Marsekal dalam kemarahan besar. Marshal, aku kapten penjaga mencoba menjelaskan, tetapi Hao Tian tidak mau mendengarkan. Sebaliknya, dia berteriak keras ke langit, Iron Claw condor. Jauh di udara, seruan tajam seekor elang terdengar mengikuti holer Hao Tian dan sebuah condor kelabu besar muncul, sekitar 5 meter panjangnya, sayapnya yang kelabu tampak seperti terbuat dari besi yang memantulkan cahaya tajam di bawah sinar matahari. Cakar besarnya tampak seperti bisa merobek gajah dengan mudah. Hao Tian melompat ke punggung Iron Claw condor, dan mereka menghilang ke arah restoran lesat. Di semua kerajaan Luotong, selain penguasa kerajaan, hanya Marshal Hao Tian yang diizinkan terbang di kota kerajaan. Lutut penjaga kapten menyerah ketakutan dan meluncur ke tanah ketika dia melihat Marshal memanggil condor Iron Claw kelas 4 untuk bergegas menuju restoran lesat.
Meskipun Fei Hou telah memberinya piring emas dan memintanya untuk mengirim seseorang ke istana untuk memberitahu Marsekal, dia tidak melakukannya. Pada saat itu dia berpikir bahwa karena tidak ada perang yang sedang berlangsung, tidak ada gunanya karena Marsal akan segera kembali dari istana. Itu sebabnya dia tidak pergi dan tidak mengirim siapapun. Dia tidak berharap kecelakaan akan terjadi. Dan dari hal-hal yang terlihat, itu adalah masalah serius. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada saudara muda Marsal, apa yang akan terjadi padanya? There are no more articles to read.